Sasazi Akunca. Saya Najda Salsabila Hafi. Di sini kami akan menjelaskan tentang klasifikasi, prediksi, dan klasterisasi. Kita bisa mencari dataset di web Kaggle. Kaggle ini adalah website yang menyediakan dataset untuk kita menggunakan aplikasi Orange. Nah, ini dashboardnya mereka. Di sebelah kiri kita bisa melihat dataset, lalu kita dapat mencari dataset sesuai yang kita inginkan. Misalkan saya ingin mencari dataset tentang penyakit. Nah, di sini banyak banget dataset tentang penyakit. Dan saya ingin menggunakan dataset data penyakit demam berdarah dengue. Nah, di sebelah kanan ada icon download yang bisa kita pencet dan download dataset as zip untuk kita gunakan sebagai data yang akan kita pakai pada saat menggunakan aplikasi Orange. Pertama-tama saya menggunakan widget file untuk membuat dataset. Dataset ini sudah bersih dan tidak memiliki missing values sehingga bisa langsung digunakan. Lalu di sini saya sedang mengambil datanya, lalu targetnya yaitu riwayat kesehatan, lalu di-apply. Selanjutnya saya menggunakan widget data table untuk melihat isi data secara langsung. Ini berguna untuk memastikan bahwa data sudah terbaca dengan benar dan variabel targetnya sudah sesuai. Kemudian saya menyambungkannya ke widget select column. Di sini saya memilih atribut target atau variabel yang ingin diprediksi, yaitu kolom riwayat kesehatan ataupun kolom diabetes. Selanjutnya saya menggunakan 3 algoritma klasifikasi, yaitu naive Bayes, QNN, dan logistic regression. Selanjutnya masing-masing algoritma ini saya hubungkan ke widget test and score untuk membandingkan performanya. Di widget test and score, saya menggunakan dan melakukan evaluasi model dengan teknik random sampling sebanyak 10 kali dan ukuran data sebesar 66%. Hasil evaluasinya bisa kita lihat sebagai berikut. Naive Bayes memiliki AUC 0,991 dan akurasi CA 0,947. Logistic regression memiliki AUC 0,905 dan akurasi 0,94. KNN mendapatkan 0,814 dan akurasi 0,833 yang paling rendah. Lalu selanjutnya saya menghubungkan ke ROC curve untuk melihat analisisnya, yaitu sini bisa dilihat bahwa kurva untuk naive Bayes hampir menyentuh pojok kiri atas yang menunjukkan model ini sangat baik dalam memisahkan kelas. Nilai AUC naive Bayes juga tertinggi, yaitu 0,991, diikuti oleh logistic regression 0,905 dan KNN 0,814. Lalu saya juga menghubungkannya ke confusion matrix. Naive Bayes sendiri memprediksi 42 dari 50 pasien, logistic regression 1 pasien non-diabetes, sedangkan KNN hanya memprediksi 28 dan 50 pasien yang terkena diabetes. Dari kesimpulan analisis ini, bisa disimpulkan bahwa naive Bayes merupakan model terbaik pada data ini berdasarkan nilai AUC, akurasi, dan confusion matrix. Oke, setelah melakukan pencarian data di Kaggle, kita masuk ke aplikasi Orange, lalu pencet file. Setelah itu, kita dapat merename nama file tersebut dengan menggunakan kata training, karena kita sedang membagi 2 data. Nah, kita akan memasukkan filenya, kita masukin file training, lalu setelah itu kita masukkan widget select column. Nah, widget ini berfungsi untuk mencari target pada prediksi yang akan kita cari. Nah, ini banyak banget fiturnya yang kita bisa jadiin target. Di sini saya memasukkan pemeriksaan laboratorium sebagai target pada prediksi kali ini. Setelah itu, kita memasukkan data table untuk melihat data yang kita gunakan.
Nah, di data table sendiri ini kalian bisa adjust. Nah, warna abu-abu ini adalah target yang tadi kita sudah cari di select column. Nah, ini kalian bisa lihat data-data yang kita gunakan. Lalu setelah memasukkan widget data table, kita memasukkan widget tree. Nah, setelah memasukkan widget tree, kita akan melihat widget tree ini menggunakan widget tree viewer. Nah, di sini akan muncul data seperti ini. Di sebelah kiri kalian bisa zoom in, zoom out aja sesuai apa yang kalian inginkan. Nah, tuh kalian bisa melihat di sini ada trombosit dan uji N1-nya adalah positif dan ini juga uji S1-nya negatif. Yang bisa kalian lihat sesuai dengan kebutuhan kalian. Setelah kita menggunakan widget tersebut, kita akan membandingkan dengan widget lainnya, yaitu widget naive Bayes. Nah, kita akan sambungkan widget naive Bayes ini dengan select column untuk memasukkan data yang sudah kita gunakan. Setelah menyambungkan widget tersebut, kita akan mencari widget yang bernama prediksi. Gunanya widget ini adalah untuk memprediksi target yang kita gunakan menggunakan dengan dua perbandingan widget tersebut. Yang kita gunakan yaitu widget tree dan naive Bayes. Nah, kini kita adjust aja biar rapi. Nah, ini adalah data hasilnya, di mana ada perbandingan dari tree dan naive Bayes. Nah, di sebelah kanan ini ada target yang bisa kita lihat. Ini kalian bisa adjust aja lebar kolomnya yang bisa kalian lihat. Nah, di sini ada perbandingan perbedaan. Di sini ada kalian bisa scroll aja, ada perbandingan perbedaan dari widget tree dan widget naive Bayes. Nah, di sini saya akan memberitahu contoh perbedaan yang terlihat dari prediksi tree dan naive Bayes. Di sini tree menunjukkan negatif, sementara naive Bayes menunjukkan positif. Setelah itu kita akan menggunakan widget test and score untuk melihat hasilnya. Nah, ini kita atur-atur aja posisi yang kita mau, lalu sambungin widget naive Bayes ke test and score. Setelah itu kita bisa lihat hasilnya. Nah, setelah itu kita dapat memasukkan data baru, yaitu data tes. Nah, ini kita pilih dulu. Setelah itu kita dapat merename nama filenya. Seperti biasa kita bisa tulis di sini data tes. Lalu setelah itu kita dapat memasukkan datanya, klik kanan dan kita cari data yang kita perlukan di folder yang telah kita simpan. Ini kita masukin aja. Nah, ini kelihatan no missing value di sebelah kiri di info. Setelah itu, setelah ingin melihat datanya, kita akan dapat menggunakan data table untuk melihat data tes yang kita gunakan. Di sini dia tidak memiliki target. Nah, jika kita menggabungkan data tes ke prediction, maka garis dari select column ke prediction itu akan hilang. Nah, ini hasilnya dari prediksi tree dan naive Bayes. Kelihatan yang tree ada negatifnya dan naive Bayes ada yang positif. Sekian dari prediksi data yang saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dava Karashi. Di sini saya akan menganalisa data
dengan metode klasterisasi. Yang pertama itu saya akan mencari datanya melalui Kaggle. Di sini saya menggunakan data penyakit skabies sapi. Lalu setelah itu saya akan mendownload data tersebut. Selanjutnya di sini saya akan membuat proses dari klasterisasi. Pertama itu menampilkan widget file. Lalu kita buka dari data yang sudah kita download tadi. Nah, di sini udah terlihat. Lalu menambahkan widget data table untuk menghubungkan ke dari file. Kita lihat dalam tabel ini tidak ada no missing data dan terdapat 6 feature, no target variable dan no meta attribute. Oke, di sini karena udah normal, saya tidak memakai preprocess. Selanjutnya kita akan memakai widget Cummins. Di sini kita lihat Cummins, dalam Cummins itu terdapat ini. Selanjutnya kita akan menambahkan widget scatter plot. Kita lihat dalam scatter plot ini gunanya untuk memvisualisasikan data yang dari file tersebut dan data tabel tersebut yang sudah disambungkan ke Cummins. Dan dalam di sini tuh kita bisa mengubah lalu di sini kita bisa membesar dan mengecilkan dari simbol size-nya. Setelah itu kita menambahkan widget distribution. Distribution gunanya untuk melihatkan gambar dari data yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya dari Cummins kita menambahkan widget data table. Kita lihat di sini. Di sini perbedaannya. Kita ganti menjadi data clustering. Sudah seperti ini. Lalu sini juga kita ganti. Filenya kita ganti menjadi nama dari data yang sudah kita download tadi. Setelah semuanya ini sudah kita save di file, terus save as. Lalu kita nyalakan dulu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a bed.